Selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita belajar, kita mau sembah Tuhan lebih dahulu. Mari semuanya fokus, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Seperti seorang murid yang kami mendengarkan semua yang guru kami katakan dan kami boleh mengerti. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya Bapak. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan percaya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita mulai belajar nanti sama guru-guru, kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan dulu nih. Sebelum kakak mau mulai sharing, kakak mau tanya, siapa di sini yang suka banget kalau dikasih hadiah sama orang tuanya? Boleh angkat tangan. Kedua, siapa di sini yang suka banget kalau dapat hadiah dari teman-teman? Boleh angkat tangan sekali lagi. Yang terakhir, siapa di sini yang suka banget kalau dikasih hadiah sama gurunya? Boleh angkat tangan. Kakak percaya semuanya pasti sangat senang kalau dikasih hadiah sama orang tua, sama teman-teman, sama guru, pasti bahagia. Tapi adik-adik tahukah bahwa ada satu sosok yang sangat mau memberikan kita sebuah hadiah? Siapa namanya, ada yang tahu?
Ya, betul, namanya Tuhan Yesus. Dia sosok yang sangat mau memberikan kita hadiah. Dia adalah sosok yang sangat mau memberikan kita kejutan setiap hari, adik-adik. Adik-adik, kakak mau ajarin satu hal. Di dalam bahasa Ibrani, arti dari kata kasih adalah keset. Bukan keset yang buat ngelap kaki, bukan keset yang buat diinjek-injek, tapi keset artinya adalah Tuhan tidak mampu menahan untuk tidak memberikan kita sebuah hadiah. Keset artinya adalah Tuhan tidak sanggup untuk menahan dirinya untuk tidak memberikan kita hadiah. Dia Tuhan, Dia Yesus yang sangat mau memberikan kita hadiah dan kejutan setiap hari, adik-adik. Adik-adik pasti sangat senang dong kalau dikasih hadiah, apalagi kalau hadiahnya apa sih? Mainan. Apalagi yang seru. Misalnya dikasih hadiah handphone, pasti adik-adik sangat senang. Tapi tahukah adik-adik, Dia Tuhan yang sanggup memberikan hadiah lebih dari mainan, lebih dari handphone. Bahkan Dia sanggup memberikan adik-adik seisi dunia ini. Dia Tuhan yang mempunyai kasih, namanya kasih keset. Tapi adik-adik, Tuhan juga suka diberi. Bukan hanya kita yang sangat suka diberi oleh Tuhan, tapi Tuhan sangat suka ketika kita memberikan hadiah kepada Dia. Dia juga Tuhan yang sangat senang ketika kita memberikan kejutan demi kejutan buat Tuhan Yesus. Kasih kita juga harus seperti Tuhan. Kasih keset. Kasih yang tidak sabar untuk membalas cintanya Tuhan. Kasih yang tidak sabar untuk tidak memberikan Tuhan hadiah. Kasih yang tidak sabar untuk memberikan Tuhan kejutan. Kita juga harus mempunyai kasih yang keset. Bukan hanya Tuhan yang memberikan kita hadiah, tapi kita juga harus bisa memberikan Tuhan hadiah, adik-adik. Jangan pernah biarkan cintanya Tuhan bertepuk sebelah tangan. Adik-adik mungkin belum ngerti ya, cintanya Tuhan bertepuk sebelah tangan itu artinya apakah? Artinya Tuhan mencintai kita sendirian dan kita tidak mencintai Tuhan. Tapi adik-adik sebagai anak-anak terang, apalagi nama sekolahnya Terang Bangsa kan? Sebagai anak-anak terang, kita juga harus bisa memberikan Tuhan sebuah cinta yang luar biasa, sebuah hadiah yang luar biasa, sebuah kejutan yang luar biasa. Kakak mau sama-sama ajak adik-adik mungkin yang bisa buka Alkitab di Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kakak bacakan buat adik-adik semua. Jikalau kamu mengasihi aku hanya besar artinya Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika kita punya kasih, ketika kita mencintai Tuhan, hadiah yang Tuhan mau bukanlah sebuah, oh ya Tuhan aku kasih kamu baju ya, enggak. Oh Tuhan iya aku kasih kamu nyanyi nih, aku nyanyi nih Tuhan. Tuhan nih aku doa nih ya Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut itu adik-adik. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, hanya satu yang Tuhan minta dari kita, yaitu menuruti segala perintahnya Tuhan. Mungkin kalau kita minta ke Tuhan, Tuhan aku mau handphone, Tuhan aku mau mainan mobil-mobilan, Tuhan aku mau Hot Wheels, Tuhan aku mau Barbie-Barbian. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang mau diberi dengan hal seperti itu. Tuhan hanya minta ketika kita mengasihi Tuhan, ketika adik-adik mencintai Tuhan, kita menuruti segala perintah Tuhan. Hanya itu yang Tuhan minta dan Tuhan mau kita beri untuk Dia. Jangan sampai kita seperti 10 orang kusta, adik-adik. Ceritanya mereka ada 10 orang yang menderita sakit kusta. Sakit kusta ini sakit kulit yang sangat gatal sehingga mereka harus menggaruk badannya pakai beling, pakai kaca, dan itu sangat perih, sangat gatal. Bahkan mereka diasingkan, mereka dibuang ke hutan, mereka dibuang jauh-jauh dari rumah mereka karena tidak ada satupun orang yang mau dekat-dekat sama mereka. Karena penyakitnya menular. Lalu tiba-tiba berjalanlah Tuhan Yesus di depan mereka dan Tuhan Yesus menyembuhkan ke-10-10-nya. Tapi tahukah adik-adik, hanya satu orang yang datang berbalik untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang Tuhan mau bukanlah sebuah hadiah yang wow, karena Tuhan punya semuanya. Karena Tuhan bisa kasih semuanya, bahkan Tuhan bisa ciptakan. Yang Tuhan mau ketika kita mencintai Tuhan Yesus,
ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, kita menuruti segala perintahnya. Apa sih perintahnya Tuhan? Taati kedua orang tua kita, belajar yang rajin, pelayanan, berdoa, menyembah Tuhan. Itu perintah Tuhan. Hari ini, kalau adik-adik tahu, adik-adik mau mencintai Tuhan Yesus, adik-adik mau punya komitmen, iya Kak, saya mau mengasihi Tuhan. Mari turuti segala perintahnya Tuhan. Mari turuti semua apapun yang Tuhan bilang untuk hidup adik-adik. Kasihnya Tuhan juga bisa lewat orang tua. Cintanya Tuhan juga bisa lewat guru-guru. Jadi adik-adik juga harus menghormati orang tua, menghormati guru-guru. Mulai hari ini, kalau adik-adik mau berkata, iya Kak, saya mau mencintai Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan, turuti semua perintah Tuhan. Jangan menyalahgunakan cintanya Tuhan. Jangan buat Tuhan mencintai sendirian. Tapi kita harus mencintai Tuhan juga. Karena kasihnya Tuhan, kasih yang keset, kasih yang tidak sabar, kasih yang tidak sanggup menahan untuk memberikan kita sebuah hadiah. Tapi cinta kita, kasih kita juga harus seperti kasihnya Tuhan yang keset, kasih yang tidak sanggup untuk membalas, kasih yang tidak sabar, kasih yang tidak sabar untuk membalas cintanya Tuhan. Mari hidup dalam perjanjian kasih setianya Tuhan. Perjanjian kasih setianya Tuhan adalah ketika Tuhan berjanji untuk terus mencintai kita. Artinya juga Tuhan berjanji untuk terus memberikan kita. Tapi kita juga harus punya kasih yang mampu menuruti segala perintahnya. Adik-adik, pagi hari ini kakak mau ajak semuanya tutup mata. Mari ambil waktu untuk engkau mau komitmen. Engkau mau ambil keputusan, iya Kak, saya mau mencintai Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Buat anak-anak-Mu Tuhan, terus mencintai dan mengasihi-Mu. Tetapi Tuhan, kami tahu hanya satu yang Engkau mau dalam hidup kami ketika kami memilih mencintai Engkau, yaitu ketika kami menuruti segala perintah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin umur kami masih kecil, mungkin badan kami terbatas, tubuh kami terbatas, tapi kami percaya Tuhan, cinta-Mu yang memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang mau belajar, biar Tuhan Engkau yang memberikan hikmat, kepintaran, pengetahuan yang dari Bapa mengalir pagi hari ini kepada setiap mereka, kepada semua orang tua yang akan mengajari, semua guru-guru, setiap mereka murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus